Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Selina Claudia SPDK, mahasiswa PPG Guru tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 25010 60731. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di SMA HAM 25 Sidoarjo, Jawa Timur dengan materi kelas 10 bertumbuh menjadi dewasa. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Attention. Ready. Good afternoon. Edis. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih siang hari ini kami dikumpulkan untuk memulai pelajaran agama bagi kami semua dari awal hingga akhir, dan kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya mau mengabsen kalian dulu yang hari ini tidak masuk. Jerry, Tia, William, Andi, Lukas, Rasya, Evan. Oke, semuanya sudah sesuai. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Shalom. Shalom. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Semuanya tersenyum, pasti sehat semuanya. Yes. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk nyanyi memuji Tuhan. Silakan berdiri. Kasih Yesus manis dan indah. Tahu nggak? Yang pernah sekolah minggu pasti tahu. Oh iya. Indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dalam pembelajaran kali ini saya berkolaborasi dengan guru mapel biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik manusia. Baik, di sini Pak Angga akan menyampaikan kolaborasi materi dari sudut pandang biologi terkait tumbuh dan kembangnya manusia dari bentuk nokta hingga menjadi manusia seperti adik-adik saat ini. Baik, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari sel haploid, di mana dimiliki oleh sel gametofit atau sel kelamin, baik dari sel kelamin jantan atau pria yang berupa sperma atau spermatogonium maupun sel kelamin betina atau yang dinamakan sel telur atau ovum. Ketika pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum di dalam ovarium, bahkan bisa di tuba Fallopi, maka akan terjadi yang namanya proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini akan menyatukan kromosom haploid dari ayah dan kromosom haploid dari ibu
menjadi kromosom diploid. Nah, setelah proses fertilisasi terjadi, maka terbentuklah sebuah sel dengan kromosom ganda, entah XX maupun XY, yang bernama zigot. Akan berkembang melalui proses yang namanya morulasi. Terbentuk morula, kemudian blastulasi. Morula akan berkembang dari satu sel tunggal membelah secara biner membentuk dua sel ganda. Pembelahan secara mitosis akan terjadi pada sel somatik ini gastrula hingga terjadi proses cleavage atau pematangan, baru sel itu akan membesar dan berdiferensiasi. Pertama dari morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Baik, setelah Anak-anak, hari ini kita belajar bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu tidak hanya bicara tentang masalah menjadi dewasa, sudah dewasa seperti kalian sekarang. Tapi ada proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Angga, bahwa kita dimulai dari perut kandungan seorang ibu, yang kemudian kita diizinkan Tuhan untuk keluar ke dunia ini. Bertumbuh menjadi dewasa, perlu kita pahami ada 3 pilar di sini. Dan penuh hari ini, apakah kalian siap juga dengan konsekuensinya? Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki kebebasan penuh hari ini, apakah kalian siap juga dengan konsekuensi? Pertanyaan ini sedikit membuat kalian untuk berpikir bagaimana kalian bisa membuat sebuah keputusan untuk kehidupan kalian dalam melakukan setiap hal yang kalian lakukan sebagai konsekuensinya apa. Kedewasaan adalah tentang kapasitas, bukan sekedar usia. Kalian sudah 17 tahun ke atas, bukan hanya kemampuan untuk bertanggung jawab, tapi semuanya penuh dilakukan, dipikirkan, dan harus ada perasaan, tidak hanya mementingkan diri sendiri, dan ada tindakan sendiri yang akhirnya kalian harus terima konsekuensinya. Itulah bertumbuh menjadi dewasa. Mulai. Anak-anak, kita bicara tentang bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa dalam segala aspek. Aspek itu ada 3 pilar yang kita tadi pelajari. Yang pertama adalah tentang kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah tentang keterampilan relasi, hubungan dengan sesama. Seperti Tuhan mengajarkan kita tanda salib, berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan secara finansial, berhubungan dengan keuangan. Biasanya kalian kalau sudah dewasa ada banyak keinginan untuk memiliki sesuatu. Ada yang lagi hits, kepingin kuliner di mana-mana. Apalagi kalau kita ada di kota besar, keinginan untuk membeli cukup tinggi, daya beli cukup tinggi, sehingga kalau tidak pintar mengatur keuangan akan bisa kacau dalam keuangan. Orang tuamu juga akan menjadi lelah mencari uang karena kalian tidak bisa menolong mereka dalam memanage keuangan. Ini adalah hal yang harus dipelajari tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi yang dewasa yang dapat kita pelajari juga di dalam 6 aspek yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang pertama, hakikat pertumbuhan dan kedewasaan. Dalam tahap remaja, kalian di usia masih remaja, SMA adalah masa transisi dari SD, SMP, lalu menuju kedewasaan. Masa transisi menjadi dewasa 17 tahun, di mana kedewasaan sejati tidak hanya dilihat dari usia,
sini aku sudah 17 tahun, aku bisa melakukan ini dan itu. Bukan masalah tentang usia atau kemampuan fisik kalian. Dulu saya masih kecil, sekarang saya udah gede, udah tinggi. Saya bisa bawa motor, saya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan waktu saya kecil. Bukan hanya masalah fisik, tetapi juga melibatkan pertumbuhan yang utuh, seimbang di berbagai dimensi kehidupan. Kalian harus memahami bahwa dewasa itu tidak mudah. Bertumbuh menjadi dewasa itu tidak mudah. Jangan kira orang dewasa seperti saya ini enak. Pasti kita akan mengalami berbagai masalah ke depan. Berikutnya, kedewasaan berarti memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, mandiri, bisa mengambil keputusan yang bijak dan beretika. Jangan lupa bahwa kedewasaan ini ada tanggung jawab. Kalian sudah belajar di sekolah ini tanggung jawab, mandiri, dan juga mampu mengambil keputusan secara bijak, tidak sembarangan. Berikutnya adalah 6 aspek ini terdiri dari fisik. Tadi sudah bicara tentang pertumbuhan itu dari kecil sampai dewasa. Berbicara tentang pertumbuhan dari kecil hingga dewasa secara Alkitab, anak-anak perlu perhatikan dulu persembahan sama Allah itu berupa di Perjanjian Lama hasil tani, keuangan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menuntut kita sebagai orang dewasa juga, yaitu menjaga tubuh sebagai bait Allah, sebagai baitnya Roh Kudus Allah. Jadi yang kita persembahkan bukan hanya masalah uang saja sekarang. Yang terpenting, yang utama adalah bait Allah. Kedua, aspek tentang pikiran. Perhatikan, ada gambar di mana otak manusia yang waktu kecil kalian nggak penuh dengan masalah. Semua tertumpah pada orang tua. Kalian hanya minta ini, itu. Berikutnya ke jenjang SD. Kalian mulai sekolah, dibebani dengan tugas. Tapi masih ada saat untuk senang-senang. Ketika mulai beranjak remaja, beban pikiran mulai banyak. Dituntut untuk mempersiapkan diri menjadi dewasa. Bekerja, menuntut ilmu untuk masa depan dan lain sebagainya. Dan ketika sudah utuh menjadi dewasa seperti saya, 30 ke atas usianya, ada banyak hal yang harus dipikirkan. Masalah menikah pun tidak mudah. Akan berkaitan dengan yang namanya keuangan dan sebagainya. Aspek berikutnya adalah tentang emosi, perasaan. Nah, ini yang kalian juga sudah pahami dari YouTube, yang kalian pahami, yang sudah kalian lihat. Masalah tentang perasaan. Kalian sudah mulai punya perasaan sesama teman. Menyakiti teman perlu dipikirkan. Menyukai lawan jenis juga harus diperhatikan. Sudah mulai menatap sana sini sambil berikut adalah masalah sosial, hubungan dengan sesama, membangun relasi. Kalian yang aktif di berbagai lini, baik di masyarakat, baik di sekolah dan di gereja, hubungan sosial kalian pasti baik. Ya, rata-rata baik karena kalian belajar untuk memahami banyak orang. Rohani, iman kita, aspek di rohani. Ketika kalian bertumbuh dewasa harus paham bahwa hubungan kalian dengan Allah harus terutama. Apalagi kalau kalian jauh dari orang tua, kalian membutuhkan Tuhan untuk menjaga kalian, untuk menenangkan hati kalian ketika sedih. Tidak bisa dikontrol lagi oleh orang tua. Semuanya akan berkaitan dengan Tuhan. Kalian mulai mengenal siapa ya Tuhanku, siapa sih Yesusku yang selama ini
membimbing aku dari orang tuaku yang ada sekarang, dipakai Tuhan untuk menjadikan aku bisa dewasa seperti sekarang. Lalu yang berikutnya ada aspek tentang jati diri. Sudahkah kalian menemukan jati diri kalian? Ataukah masih banyak yang mencari, aku ini sebenarnya introvert atau extrovert? Aku ini sebenarnya orangnya diam atau banyak tingkah? Aku ini sukanya apa ya? Aku ini harus berteman dengan siapa? Aku ini siapa? Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Sudah? Saya minta tolong contohnya sekarang. Apa yang kamu temukan dari dirimu sekarang? Ya, untuk dirimu yang kamu sudah temukan tentang jati diri. Bisa berteman dengan siapa saja. Oke. Next. 3 pilar utama pembelajaran mendalam. Pendekatan ini berpusat pada 3 prinsip utama. Yang pertama, berkesadaran. Peserta didik belajar dengan kesadaran penuh, fokus dan konsentrasi, serta dilibatkan dalam menentukan strategi belajar mereka sendiri. 2. Bermakna. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan pengalaman siswa, sehingga siswa sadar akan kegunaan ilmu yang dipelajari dan mampu mengaplikasikannya. Ketiga, menggembirakan. Proses pembelajaran menciptakan emosi positif seperti rasa ingin tahu dan semangat yang membuat peserta didik antusias dan termotivasi. Anak-anak, pertanyaan yang akan kalian tulis untuk presentasi hari ini, yang pertama dari kecerdasan emosional. Perhatikan kecerdasan emosional, di sana ada sebuah pertanyaan. Jika kalian menghadapi teman yang arogan atau suka membuli, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian merasa marah, kecewa, atau menyalahkan guru atau teman? Lalu apa langkah pertama yang seharusnya kalian lakukan? Itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua adalah keterampilan relasi. Seorang teman mengajak kalian melakukan kegiatan yang melanggar aturan, membahayakan. Lalu bagaimana kalian menolaknya? Kalian kan merasa tidak enak, gitu ya, untuk menolak, takut dikucilkan. Bagaimana kalian menolak dengan tegas, tetapi hubungan kalian dengan teman-teman masih baik? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan berikutnya adalah keterampilan finansial, berkaitan dengan keuangan. Selama ini kalian tentu ada yang tidak baik dalam mengelola keuangan. Kedewasaan berkaitan dengan pengelolaan finansial. Pertanyaannya di sini, uang saku bulanan kalian sudah habis di pertengahan bulan karena terlalu sering membeli makanan dan minuman yang lagi ngehits, lagi viral. Bagaimana kalian bisa menghindari hal ini supaya bulan depan kalian tidak harus meminta terus-menerus uang tambahan kepada orang tua? Ini pertanyaan ketiga. Baik, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kita akan melihat YouTube yang terakhir, keterampilan finansial. Anak-anak, nanti kalian akan melihat masing-masing dari YouTube yang ditayangkan. Lalu kalian ambil menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada kalian.
Cilacap yang memukuli teman sekelasnya menjadi sorotan publik belum lama ini. Dalam rekaman video terlihat siswa yang mengenakan topi tersebut memukul, menekan hingga menyeret korban yang merupakan adik kelasnya. Mirisnya, aksi perundungan ini sedang berusaha berjualan sehingga mendapatkan ratusan juta dan dia dapat mengelola keuangan dengan baik. Anak-anak, hari ini ada tugas yang akan kalian lakukan secara berkelompok. Masing-masing kalian akan memiliki 2-3 anggota kelompok untuk membahas tentang 3 hal dalam kedewasaan. Yang pertama, kecerdasan emosional. Yang kedua, keterampilan relasi, dan yang ketiga adalah keterampilan finansial. Keterampilan emosional seperti apa? Nanti kita akan lihat YouTube dari keterampilan relasi, keterampilan finansial, dan yang pertama tadi kecerdasan emosional. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan belajar yang holistik dan terpadu yang menekankan penciptaan suasana belajar berkesadaran, bermakna dan menggembirakan bagi peserta didik melalui keterlibatan aktif dalam olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami materi secara mendalam, mengaitkan konsep, berpikir kritis, dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata, bukan sekedar menghafal atau memahami secara permukaan. Izin menjelaskan terkait dengan keterampilan finansial. Untuk keterampilan finansial di dalam organisasi ini kita harus yang pertama harus mengatur keuangan, di mana kalau kita mengatur keuangan itu kalau kita punya kebutuhan atau keinginan itu bisa dibedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan juga tidak kalau sudah tidak punya uang jangan meminta lagi pada orang tua. Jadi sebisa mungkin memaksimalkan dana yang ada. Ya, lalu yang kedua adalah membuat skala prioritas. Jadi kita kayak membeli barang sesuatu, kita harus membuat skala prioritas kita. Jadi dana-dana itu akan tahu kita harus mengeluarkan atau tidak yang barang yang tidak perlu dibeli atau yang dibeli. Terus yang ketiga itu tidak bermomen. Kadang-kadang kita kan melihat apa yang tren itu biasa kita ikutin. Nah, kalau sebisa mungkin kita harus bisa memanage itu agar kita tidak mengikuti kelompok. Nah, untuk komitmen yang kita buat, yaitu saya akan berusaha mengatur keuangan, membeli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Saja yang dapat yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang sudah diskusi kelompok kita itu tentang kecerdasan emosional. Kalau dibilang sedih sama marah ya pasti, tapi kalau mau dibalas atau enggak, kalau hasil diskusi kita itu ya pastinya enggak. Dimana langkah pertama kita itu harusnya kita menenangkan diri kita dulu, mengatur emosi kita. Terus kita selanjutnya kita harus ngomongin baik-baik ke guru atau ke orang tua, gimana caranya, gimana solusinya. Terus langkah ketiga itu kita harus berdoa buat teman kita yang membuli itu supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa menghargai orang dan bisa mengampuni orang dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Shalom semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 ingin memberikan hasil diskusi kami tentang keterampilan finansial. Jadi yang bisa kita ambil yaitu bagaimana cara kita memanajemen waktu dan juga mengurangi ego dan gengsi kita terhadap era globalisasi sekarang yang yaitu kayak misal barang-barang hits, lalu juga merek-merek baru dan lain-lain sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya yaitu dengan mengurangi niat kita untuk membeli barang-barang itu dan juga
berusaha menghilangkan ego dan gengsi kita, serta kita juga harus memahami kondisi yang kita alami sekarang, yaitu berkecukupan atau tidak. Sekian itu saja yang kami dapat. Terima kasih. Siap, lapar kak? Lapar sih. Nanti nih kita boleh saja kita bilang di sini kamar mandi. Kita beli makan dulu bro. Jangan, tugas agama tadi belum selesai. Kan mau belajar kan, kita harus isi perut dulu. Jangan, aku lebih mending nilai aja. Ya, Iya itu bisa, itu besok belajar bisa. Sekarang nanti dulu aja. Jangan nanti dimarahin guru. Mama udah marah. Nah, sekali cabut yuk. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini mau mengingatkan kita bertumbuh menjadi dewasa. Tidak hanya masalah tentang fisik, tetapi ada 3 pilar yang kalian tadi pahami. Yaitu yang pertama apa? Kecerdasan Emosional. Yang kedua keterampilan Relasi. Dan yang ketiga adalah keterampilan Finansial. Semuanya ini menentukan kehidupan masa depan kalian bertumbuh menjadi dewasa yang sesungguhnya utuh, seimbang, dan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kalian, supaya ke depan kalian bisa menata hidup kalian lebih baik. Sampai di sini pembelajaran kita semuanya diharapkan bisa bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Tia. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini kami mampu melaksanakan pembelajaran kami, pembelajaran agama dengan menjalani ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dari setiap kegiatan kami setelah ini ya Tuhan. Dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena tension, reading.